Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Suami menangis melihat istri mandi dengan pintu terbuka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasang tanpa kecuali. Sekecil apapun ciptaan Allah pasti mempunyai pasangannya masing-masing, tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan, baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuannya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis, karena menikah merupakan salah satu sunatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah sesuai petunjuk Al-Quran. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah sebagai yang Maha Pencipta dalam firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya menjadi suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Aku tidak berani menyebut diriku sebagai orang baik, tapi di mata banyak orang, aku adalah orang seperti itu. Stabil, berpenghasilan cukup, dan sayang istri. Aku pikir dalam masyarakat sekarang yang banyak godaan, mampu untuk tidak tergoda dengan itu semua sudah lebih dari cukup untuk disebut sebagai pemuda yang baik. Istriku adalah cinta pertamaku. Kami berpacaran selama 3 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Kami saling pengertian dalam segala hal, sehingga dengan saling memandang saja sudah tahu apa yang dipikirkan masing-masing. Aku sendiri yakin bahwa kehidupan pernikahan kami seperti ini karena itu boleh dikatakan bahwa kami menjalani pernikahan yang bahagia. Setelah menikah, istriku telah membuktikan dirinya sebagai wanita yang baik. Dia hampir menghentikan semua kegemaran dan kebiasaannya serta segala hobi demi memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Sebelum berangkat kerja di pagi hari, aku hanya tinggal duduk, sementara sarapan, perlengkapan, dan baju kerja sudah disiapkan oleh istri. Saat pulang kerja, makan malam sudah disiapkan di meja, dan aku hanya tinggal makan saja. Semua pekerjaan rumah termasuk mencuci, menyapu, dan memasak juga sudah beres dikerjakan oleh istri. Keadaan ini berlangsung cukup lama, sehingga aku mulai merasa biasa dan berpikir
bahwa memang seharusnya itu kewajiban seorang istri untuk suaminya. Aku sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan apapun di rumah. Lambat laun, aku mulai merasa seperti raja yang harus sudah disiapkan segala keperluannya di rumah. Setelah kami punya anak pertama, tentu saja kesibukan istriku bertambah. Dia tidak hanya mengurus rumah dan aku, tetapi juga harus mengurus keperluan anak. Aku sering melihatnya sibuk, namun aku tetap tidak sadar. Saat di rumah, aku terkadang bermain dengan anak sebentar, dan hanya itu saja, tidak pernah membantu sedikit pun pekerjaan istriku. Orang luar memandang keluarga kami sebagai keluarga yang bahagia. Suaminya pandai mencari uang, istrinya pandai mengurus rumah. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya saat itu pekerjaan istriku sudah terlalu banyak. Setelah beberapa tahun, akhirnya anak kedua kami lahir. Seorang gadis kecil yang cantik kini menjadi anggota baru keluarga kami. Dan tentu saja itu artinya adalah tugas tambahan bagi istriku. Suatu hari, saat aku sedang bermain dengan anak kedua kami, anak pertama kami menangis. Jadi istriku yang saat itu sedang menyetrika meninggalkan setrikaannya dan bergegas mendekati anak yang pertama. Ternyata dia lapar dan minta dibuatkan susu. Istriku pun segera memasak air untuk membuat susu sambil menenangkan anak pertama kami. Tiba-tiba telepon genggamanku berbunyi, jadi aku bergegas ke kamar untuk mengangkat telepon. Hanya sebentar saja, telepon itu berlangsung selama sekitar 5 menit dan aku segera kembali ke anak yang kedua lagi. Aku pun sangat terkejut, anak keduaku sedang tergantung di tepi katil. Ternyata saat aku meninggalkannya, rupanya dia berusaha turun sendiri dari ranjang. Aku melihat istriku yang sedang membuat susu untuk anak pertama. Aku pun memanggilnya dan langsung memarahinya. Bagaimana kamu sebagai ibu? Anak sendiri tidak diurus. Lihat, anakmu hampir jatuh dari ranjang. Istriku meminta maaf sambil menangis dan buru-buru menggendong anak kami, dan terus meminta maaf karena lalai. Beberapa hari kemudian, di kantor sedang akan diadakan rapat besar para direksi. Jadi para karyawan diperbolehkan pulang lebih awal. Maka aku pun segera pulang. Setelah tiba di rumah, saya menyadari bahwa istriku sedang mandi. Dan yang membuat aku terkejut, dia mandi tanpa menutup pintu kamar mandi. Aku benar-benar tidak habis pikir dan langsung memarahinya. Kamu tidak punya sopan santun ya? Apa tidak malu kamu telanjang dilihat orang? Untung aku yang masuk ke rumah. Bagaimana jika orang lain yang masuk, ha? Dia menjawab, sayang, mari ke sini, masuk ke kamar mandi bersama saya. Awalnya aku ragu dan bertanya-tanya dalam hati, tapi akhirnya aku masuk ke kamar mandi juga. Nah, kamu lihat, dari sini kita bisa melihat dengan jelas kedua anak kita. Kalau aku tutup pintu kamar mandinya, lalu siapa yang akan mengawasi mereka? Bukan cuma itu, aku perhatikan istriku dengan seksama. Ada beberapa bekas luka di tangannya dan bawah betisnya juga mengalami lebam. Selain itu juga ada bagian tubuhnya yang bercalar. Aku menanyakan bagaimana dia bisa mempunyai semua luka itu. Dia menjelaskan bahwa semua itu terjadi saat dia sedang melakukan pekerjaan rumah, juga saat mengurus anak kami.
Tangannya melepuh terkena air panas ketika membuat susu. Bengkaknya terjadi karena dia mengangkat barang berat cukup lama. Tepat saat itu, anak kedua kami menangis. Tanpa berpakaian dan hanya mengenakan handuk, istriku segera menghampiri anak kami. Dia segera berusaha menenangkannya. Ternyata anak kami ngompol dan dia segera mengganti celananya. Celana yang kotor itu ditaruh di keranjang cucian. Saat itu saya baru menyadari satu hal. Biasanya saat pulang kerja di waktu biasa, semua cucian sudah selesai dicuci. Kali ini saya masih melihat tumpukan baju kotor itu. Ada bajuku, bajunya, serta baju kotor kedua anak kami. Itu adalah satu tumpukan baju kotor yang sangat banyak. Aku menyadari bahwa selama ini, tanpa aku ketahui, ternyata istriku telah menanggung beban pekerjaan yang begitu banyak. Tiba-tiba hatiku terasa sakit. Aku merasa sedih sekaligus malu. Dan aku baru sadar saat itu anak pertama kami baru berusia hampir 4 tahun. Anak kedua kami hampir berusia 1 tahun. Aku merasa bodoh dan bersalah. Bagaimana mungkin selama ini aku tidak tahu kalau pekerjaan istriku sebegitu banyaknya, dan bahwa mengurus 2 anak yang masih kecil ini begitu sibuk. Aku pun memeluk istriku. Aku menangis dan minta maaf padanya. Sejak hari itu, setiap ada kesempatan aku pasti akan membantu pekerjaan istri. Dan kini bukan hanya istri, aku sendiri tidak menutup pintu kamar mandi saat mandi, supaya aku juga bisa terus mengawasi anak-anak kami. Aku rasa memang seharusnya seperti ini. Sebagai suami istri, sudah sepantasnya saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Tidak ada porsi yang lebih tinggi ataupun rendah di antara suami istri. Kehidupan suami istri yang bahagia cuma dapat terwujud kalau keduanya mau untuk saling memahami, juga saling pengertian. Suami dan istri bagaikan 2 sayap burung yang tidak mungkin terbang tanpa salah satunya. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, saling menopang dan kerjasama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, mereka istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21, sehingga dapat menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki serta tidak saling melemahkan. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku yang baik, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Seorang suami harus selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk istrinya. Demikian pula sebaliknya. Perkawinan harus dikelola dengan musyawarah seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Suami istri berupaya menemukan solusi dari setiap permasalahan dengan cara berkomunikasi secara sehat, tanpa saling meremehkan ataupun menghina. Jangan lupa berdoa, meminta petunjuk atas segala jalan keluar yang terbaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.